wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tetap belajar di rumah walaupun SPP tetap semangat. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih belajar tentang kelas 4, yaitu kaitannya dengan bunyi. Nah, mungkin adik-adik di rumah sering ya mendengar kata-kata bunyi. Kita sering mendengar radio, televisi, kemudian alat musik. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk sumber-sumber bunyi. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke bunyi, kita akan mengerti apa sih yang namanya bunyi itu, dari mana kok bisa kita mendengar itu seperti apa, kemudian jenis bunyi itu ada apa saja. Nah, akan kita bahas nanti mendalam dalam video kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bunyi. Loh, apa toh bunyi itu sebenarnya? Kita bisa ting 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 tong 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 tung 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 loh. Nah, itu apa nih sebenarnya? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Contoh misalkan adik-adik punya gawai gitar di rumah, cobalah petik, bergetar enggak? Misalkan kalau adik-adik punya yang namanya meja, coba aja dipukul, pasti akan bergetar meja itu. Nah, itu namanya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, kok bisa ya kita itu bisa mendengar bunyi? Kok bisa ya? Apa sih syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah satu, ada yang namanya sumber bunyi. Sumber bunyi itu semua benda yang bergetar itu menjadi sebuah sumber bunyi. Arep blek, arep suling, arep gamelan, ketika itu benda itu bergetar itu akan menghasilkan sebuah bunyi. Yang syarat yang kedua adalah ada media perantara. Jadi bunyi itu bisa terdengar oleh kita, itu ada medianya. Dan nanti kita lihat apa atau media perantaranya, nanti akan kita bahas di samping. Oke. Yang ketiga adalah pendengaran kita baik. Nah, ada kuping. Kalau kita nggak punya kuping, alat debut itu, maka apa yang terjadi? Pendengaran kita tidak berfungsi, bunyi nggak akan kita dengar. Seperti ini sunyi, mulai petang, mulai. Nah, itu syarat menjadikan sebuah bunyi. Nah, kita akan bahas selanjutnya, yaitu jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi ketika berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, sambil buka modul boleh. Yang pertama ada namanya ultra infrasonik dulu deh, infrasonik. Kemudian yang kedua ada audiosonik. Yang ketiga namanya ultraman, ultrasonik. Loh, apa toh Pak itu yang namanya infrasonik? Infrasonik itu ketika bunyi itu kurang dari 20 Hz. Apa ini? Ini satuan apa? Ini namanya satuan frekuensi. Frekuensi itu apa, Pak? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. 1 detik itu berapa kali? Nah, itu namanya frekuensi. Jadi kalau infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Kemudian kalau audiosonik itu antara 20 sampai 20.000 Hz frekuensinya. Kemudian kalau ultrasonik itu lebih dari 20.000 Hz. Loh Pak, kemudian apakah kita bisa mendengar semuanya bunyi ini? Enggak. Yang bisa kita dengar itu hanya yang audiosonik. Sedangkan ini sama ini enggak bisa. Bunyi itu kalau terlalu lirih kita nggak bisa dengar loh. Kalau bunyi itu terlalu tinggi kita juga tidak bisa mendengar loh. Nah, yang kita dengar ini apa? Yang kira-kira 20 sampai 20.000 Hz. Loh, terus ini gimana Pak? Nggak ada yang mendengarkan? Ada, tenang. Jadi ketika bunyi itu kurang dari 20 Hz, yang mendengarkan adalah sebangsa jangkrik. Nah, paling gampang lewat eling-eling. Sebangsa jangkrik. Kemudian kalau 20 sebangsa manusia dan hewan lainnya, ini normal. Hewan, manusia lainnya bisa. Kemudian yang lebih ini ada lumba-lumba dan paus. Nah, ini yang ultrasonik, sangat tinggi sekali bunyinya. Kalau misalkan kita mendengar nih yang namanya ultrasonik, kemungkinan telinga kita bisa pecah karena kita gendang telinga kita nggak kuat. Nah, ada jenis bunyi lainnya loh. Ada yang pertama ada nada. Kita mendengar ya, kalau kita main musik kan sering ada nada. Do re mi fa sol la si do lah. Nada itu apa sebenarnya? Nada itu adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Bunyi yang frekuensinya teratur. Itu namanya nada.
Kemudian kalau desak berarti bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nah, itu namanya desak. Dentum itu adalah bunyi yang amplitudenya besar. Amplitudenya besar. Kemudian karena dentum itu keras, jadi kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo. Nanti kita bahas. Tremble itu adalah bunyi, ini namanya warna bunyi. Warna bunyi. Walaupun frekuensinya sama tapi terasa berbeda. Itu namanya timbre. Nah, Pak, terus ketika kita mendengar do, re, mi, fa, sol, la, do sama re itu kan tinggian mana? Oh, tinggian re. Nah, itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan frekuensi. Tetapi ketika kuat lemahnya bunyi itu berdasarkan namanya amplitudo. Nah, jadi kita sisipkan di sini ya untuk pengetahuannya ya. Kita sisipkan di sini. Nah, ketika tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh namanya frekuensi. Pernahkah kalian nyetel radio, lirin jotok seroke? Nah, kuat lemahnya bunyi itu berdasarkan amplitudo. Bunyi itu berdasarkan amplitudo. Nah, ini bedanya. Nanti kalau di sekolah ditanyakan, nah ini yang membedakan. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal yang namanya bunyi, kita sudah mengenal definisi bunyi, kita selanjutnya akan kok bisa ya kita mendengar. Berarti kan harus ada media nih, media supaya bunyi itu sampai di telinga nih. Nah, akan kita bahas sebagai berikut. Nah, ketemu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke apa atau media bunyi. Kenapa kok kita bisa mendengar bunyi? Nah, harus ada medianya dong. Nah, bunyi sampai ke telinga kita itu ada 3 media. Yang pertama itu adalah dengan medianya benda padat dulu. Ada media benda cair, kemudian ada media udara. Loh, bisa dicontohkan kok Pak? Ada. Pernahkah adik-adik di rumah mencoba nih permainan ini? Permainan ini ada kaleng, kemudian nanti ada tak pasang apa namanya tali, gitu kan? Nah, kemudian di sini kalian ngomong dari sini, kemudian yang satu lagi ngomong dari sini. Pasti, walaupun ini panjang, si A ketika ngobrol dengan si B bisa mendengar loh. Yakin, sumpah. Dan dari mana bunyi itu merambat? Bunyi itu akan merambat melalui ini, benda ini. Medianya benda padat, kan begitu ya. Kemudian begini lagi loh. Kalau benda cair bagaimana Pak? Bisa loh. Coba deh praktekkan kalau di rumah. Pernahkah kalian menyelam? Pernah ya? Misalkan ini ada ember nih. Ember isinya air. Budi mencelupkan kepalanya di sini biru. Nah, kemudian coba deh diketuk ini, diketuk apanya? Diketuk pinggir-pinggirnya. Pasti Budi mendengar. Kenapa? Bunyi merambat melalui benda cair. Atau kalau kalian pernah menyelam, kemudian teman kalian tuh berteriak, "Woi, ayo mentas, ayo mentas." Mendengar enggak? Mendengar kan? Berarti bunyi itu melalui media benda cair. Nah, sekarang kalau udara berarti tanpa perantara dong. Iya, perantaranya udara. Misalkan contohnya tak buat sini. Misalkan seperti ini. Adi berbicara dengan Budi. Nah, di sini nggak ada apa-apa ini. Nggak ada airnya, nggak ada benda padatnya. Berarti apa yang melewati di sini? Udaranya. Jadi dia bunyi itu bisa bergerak melalui udara, merambat melalui udara sehingga si Andi ngomong apa, kemudian si Budi bisa mendengarkan. Berarti itu melalui benda udara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sumber bunyi. Loh, sumber bunyi itu ada apa saja? Ada yang namanya idiofon. Idiofon itu berarti sumber bunyi itu berasal dari tanpa gawai atau membran. Membran itu apa ya membran itu? Membran itu adalah kulit. Apa namanya? Kulit ya? Atau kulit? Nah, kulit. Jadi ketika sumber bunyi itu tanpa dawai, tidak berasal dari dawai, tidak berasal dari kulit, berarti namanya idiofon. Nah, apa Pak contohnya? Banyak. Contoh simpelnya adalah angklung. Icik-icik itu apa namanya icik-icik ya? Icik-icik itu namanya apa? Berarti contoh saron. Tahu nggak saron? Saron itu yang ting tong ning itu loh. Nah, atau contoh lagi adalah gong. Nah, berarti dia bukan dawai, bukan kulit. Berarti apa? Saron dan gong itu dari apa? Tembaga ya. Berarti namanya idiofon.
Kemudian apa kalau aerofon? Aerofon itu berasal dari udara. Berarti apa contohnya alat musik apa yang kira-kira bunyi itu berasal dari udara? Nah, contohnya adalah seruling. Kemudian ada namanya kordofon. Kordofon ini apa? Kira-kira apa kordofon itu? Kordofon itu adalah berasal dari apa? Dawai, teman-teman. Ya, berasal dari dawai. Dawai, teman-teman. Nah, kira-kira apa alat musik yang berasal dari dawai? Jelas, namanya gitar. Tapi ingat, gitar yang bolong itu ya. Nanti ada lagi gitar listrik. Kalau membran, phone itu berarti dari mana? Dari membran. Kalau dari membran berarti contohnya apa? Kalau dari membran mesti contohnya adalah rebana. Kemudian ketipung. Kemudian kendang. Berarti ketika yang dipukul dan menghasilkan bunyi itu dari membran, itu namanya membran phone. Ketika bunyi itu berasal dari dawai, berarti namanya kordofon. Kan begitu. Kemudian apa kalau elektrofon? Elektrofon itu berasal dari elektronik, teman-teman. Elektronik. Oke, loh, ada Pak contohnya? Ada dong. Apa contohnya? Contohnya adalah gitar listrik. Kemudian contohnya organ yang tunggal pakai elektronan di mantan-mantan itu enggak, kalau tanpa listrik itu enggak bunyi, tapi ketika ada listriknya bunyi. Oh, berarti dari elektrofon. Jadi seperti itu teman-teman. Sumber bunyinya ada 5 macam. Kemudian medianya ada 3 macam. Nah, itu semuanya ada di mana? Ada di modul. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu bisa mantul, bisa menyerap, bisa. Nah, kita lihat yang berikut ini. Oke, untuk sesi yang terakhir itu kita akan belajar tentang apa sih pemantulan bunyi, apa sih penyerapan bunyi. Nah, ternyata teman-teman, bunyi itu bisa mantul loh. Kemudian bunyi itu bisa menyerap loh. Pernahkah kalian berteriak di tebing? Pernah enggak? Misalkan kalian ada jurang, kemudian kamu teriak, Budi. Nanti ada yang namanya gaul, ada yang namanya gema, Budi, gitu kan. Kemudian ada yang namanya Andi. Nah, ketika bunyi itu memantul, berarti itu namanya bunyinya ada bisa gaul, bisa gema. Nah, seperti itu. Nah, pemantulan bunyi itu bisa ketika bunyi itu terkena benda keras. Nah, ketika benda keras dia akan memantul. Nah, apa sih bedanya gaul sama gema? Kalau gaul itu bunyi aslinya bersamaan, hampir bersamaan dengan bunyi pantulnya. Misalnya kalian ada di sebuah jurang lembah, kamu bilang Andi, Budi, Susi, Yayu. Nah, itu namanya gaul. Kalau gema itu adalah bunyi setelah bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya. Contohnya adalah Andi. Nah, ada beberapa saat kemudian terdengar Budi, Yayu, Sisri. Nah, itu namanya gema. Nah, apakah gaul dan gema ini berfungsi? Berfungsi. Dengan pemantulan bunyi ini kita bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman itu enggak ya? Laut, atau mengukur kedalaman gua. Nah, dengan bunyi pantul nanti kita bisa ukur, memanfaat bunyi pantul itu kita bisa ukur berapa sih dalamnya laut, berapa sih dalamnya gua. Nah, gua itu namanya apa? Dalam atau dalam juga ya? Gua ya. Gua itu dalam, ya dianggap dalam. Nah, kemudian apakah bunyi itu bisa menyerap? Bisa. Pernahkah kalian masuk bioskop? Pernahkah kalian masuk di studio musik? Ketika bioskop yang luar biasa seruling ngono wae, apakah yang di luar bisa mendengar? Tidak bisa. Kenapa? Karena bunyi itu diserap dinding-dindingnya itu dikasih yang namanya pelapis. Nah, biasanya biar bunyi itu bisa menyerap, maka dikasih media-media atau bahan-bahan yang lunak. Nah, biasanya benda-benda yang bisa menyerap bunyi, contohnya adalah gabus atau busa. Biasanya benda-benda yang berpori-pori. Di sini ada kain. Kemudian ada apa lagi? Spon. Ada apa lagi ya kira-kira ya? Kemudian kardus. Nah, ketika benda itu berpori-pori, itu bisa menyerap bunyi. Nah, biasanya digunakan untuk apa ketika
penyerapan bunyi itu biasanya ada di kehidupan sehari-hari itu satu di dalam bioskop, kemudian juga ada di dalam studio musik. Nah, kalau kalian mendengar pernah masuk bioskop dan studio musik, itu pasti dindingnya ada karpetnya itu. Biar apa? Biar redam, biar suara yang di dalam keseru banget nggak bisa keluar. Gitu teman-teman. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bunyi dari awal sampai akhir. Nah, mohon nanti teman-teman tetap belajar di rumah, modulnya dibuka karena sama, ini semuanya ada di modul semua. Tinggal nanti latihan sendiri di rumah ya. Kalau tidak bisa nanti bisa tanya ke saya ya, WhatsApp aja. Oke, terima kasih, semoga tetap sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semua dalam era pandemi. Selamat sore, dadah.